hari ini materinya adalah seputar sehubungan dengan data-data label atau data string. Jadi lebih banyak kepada data label. Seperti contoh proper, lower, upper. Kemudian ada perintah len, ada left, ada mid, ada right. Lalu ada perintah value sama text. Wow, gitu ya. Jadi banyak sekali. Ada value sama text juga. Nanti ini penerapannya. Jadi banyak function yang akan saya jelaskan hari ini banyak sekali. Tapi sebagian besar, ya katakanlah 95% ya, berkenaan dengan data label. Oke, langsung aja. Gini ya nanti aturannya. Kalau saya menyebut huruf itu kan jelas ya. Huruf itu ada A sampai Z, itu huruf atau abjad. Kalau saya menyebut angka ya jelas 0 sampai 9 itu kan angka. 5.000, 4.000, 192 itu kan angka. Tapi nih saya menyebut karakter itu artinya mencakup semuanya. Ya huruf, ya angka, ya tanda baca. Kalau saya menyebut karakter sembarang, jadi semuanya tergabung ke situ. Ya, jadi kalau saya nyebut karakter berarti termasuk semuanya. Oke ya. Jadi nanti mungkin beberapa kali saya akan menyebut seperti itu. Nah, di depan Anda saya contohkan ada tulisan Madiun Kota Karismatik. Di mana tulisan itu sengaja saya buat seperti itu, huruf besar kecilnya acak tak beraturan, di mana bukan bermaksud yang lain atau secara anak sekarang istilahnya alay, bukan. Tapi sehubungan dengan keperluan saya menjelaskan materi lower, upper, dan proper, maka huruf besar kecilnya saya buat seperti itu. Jadi acak ada karu-karuan. Kemudian saya tandai di huruf awal adalah M dengan warna merah dan huruf akhir adalah K dengan warna merah juga. Ya, itu sengaja supaya nanti Anda mudah menerima apa yang saya jelaskan. Oke. Di awal saya akan menjelaskan 3 function. 3 function yang dimana ini teman dekat. 3 function yang saya pakai terhadap huruf. 3 function yang hanya dipakai untuk huruf, yaitu lower, upper, dan proper. Lower, upper, dan proper. Yang pertama, tulisan Madiun Kota Karismatik yang terletak di sel B2, di sel B2 dia, ya. Itu campur, ada huruf besar, ada huruf kecil, nggak beraturan letaknya di mana. Itu mau saya rubah ke huruf kecil semuanya, ya, otomatis hasilnya ditaruh ke sel lain. Jadi itu mau saya rubah menjadi huruf kecil semuanya. Maka untuk merubah itu, untuk merubah huruf menjadi kecil semua, gunakan function lower. Saya taruhlah contohnya di sel B5 sama dengan lower, kurung buka, saya sorot ke sel B2, saya kurung tutup, enter. Maka akan muncul hasil di sel B5 yaitu Madiun Kota Karismatik tapi hurufnya kecil semua. Dan sebaliknya, apabila kita bermaksud merubah tulisan itu yang ada di sel B2 itu menjadi besar semua, maka menggunakan upper. Saya coba letakkan di sel B6 bawahnya yang tadi itu. Sama dengan upper, kurung buka, saya sorot, saya kurung tutup. Sekali lagi, di sini kita mendapatkan tulisan Madiun Kota Karismatik dengan kondisi huruf kapital atau besar semua di sel B6. Dan yang terakhir, kalau kita mengamati sebuah judul itu biasanya ya atau bebas lah intinya sebuah judul itu kalau sampai lebih dari 1 kata maka pasti yang kapital, yang huruf besar cuman di awal kata. Huruf pertama dari masing-masing kata itu besar. Contoh, kancil nyolong timun. Pada kata kancil maka huruf K-nya besar, selain itu kecil. Nyolong, pada huruf N di depan besar, selain itu kecil. Timun, huruf T besar, lain itu kecil. Jadi itulah aturan penulisan judul.
Huruf besar ada pada huruf pertama atau urutan pertama pada masing-masing teks atau kata. Nah, di situ contoh Madiun kota karismatik. Maka akan saya coba untuk merubah dia bukan lagi huruf kecil semua atau besar semua, tetapi seperti aturan penulisan judul. Ya, Madiun M-nya yang besar, kota K-nya yang besar, dan karismatik K yang pertama yang besar. Maka untuk merubah menjadi seperti itu di sel B7 ya, menggunakan function proper. Kurung buka, saya sorot, saya kurung tutup. Jadinya seperti itu. Madiun kota karismatik, itu contoh penggunaan fungsi proper. Oke, tiga function pertama sudah saya jelaskan. Upper, lower, upper, dan proper. Itu berhubungan dengan huruf atau abjad. Berikutnya adalah function untuk mengetahui. Anda lihat. Madiun kota karismatik. Biasakan kalau menulis itu tidak melebihkan spasi di belakang. Biasakan kalau menulis itu tidak memberi awalan spasi di depan. Biasakan ngepas nulisnya. Madiun kota karismatik, maka huruf pertama ya M. Nah, saya dikasih spasi baru M, tapi langsung M. Dan diakhiri dengan huruf K pada kata karismatik, gak usah ditambah spasi. Biasakan itu. Maka dengan demikian saya bisa simpulkan bahwasanya Madiun kota karismatik, M itu adalah huruf pertama dan K itu adalah huruf terakhir. Apabila Anda ingin mengetahui berapakah panjang data mulai huruf M sampai huruf K itu pada tulisan Madiun kota karismatik, berapa panjangnya? Tidak mungkin dong kita ngitung 1, 2, 3, 4. Tidak mungkin. Kita tanyakan ke Excel aja untuk mengetahui panjang data atau jumlah karakter dalam satu sel. Menggunakan function len, saya letakkan di sel B9 sama dengan len kurung buka, saya sorot sel B2, letaknya teks itu saya kurung tutup. Ternyata Madiun kota karismatik sejumlah 23 karakter. Artinya yang dihitung ya huruf, ya angka, ya tanda baca. Misalkan ada titik, ada koma, ada tanda seru, tanda tanya, ada spasi, dihitung semuanya. Kalau ada angka dihitung semuanya, semua akan dihitung. Jadi 23 itu termasuk spasi yang ada di antara Madiun dengan kota. Spasi yang ada di antara kota dengan karismatik. Jadi 23 itu adalah 23 karakter jumlahnya. Ya huruf, ya angka, ya tanda baca. Ya, jadi untuk mengetahui panjangnya menggunakan function len. Berikutnya adalah Madiun kota karismatik itu mau tak uraikan. Tak ambil Madiunnya aja, tak ambil kotanya aja, tak ambil karismatiknya aja. Gimana caranya? Kalau ngambil Madiunnya itu pakai left, ngambil kota pakai mid, ngambil karismatik pakai K. Pakai right, ngambil karismatik pakai right. Gimana aturan pengambilannya? Perhatikan. Kalau ngambil Madiun itu pakai left. Tak jelaskan, saya tuliskan dulu rumusnya, nanti saya jelaskan. Saya letakkan di sel B11. Di sel B11 saya mau ngambil tulisan Madiunnya saja. Sama dengan left kurung buka, saya sorot ke sel B2, letak tulisan itu Madiun kota karismatik. Kemudian titik koma 6. 6 itu adalah Madiun. Saya bermaksud mengambil Madiunnya saja. Madiun jumlahnya 6 huruf atau 6 karakter. Maka tampillah cuman Madiun. Ceritanya begini. Pengambilan menggunakan left, Anda lihat di situ, kurung buka, kemudian B2. Jadi untuk sintak rumusnya left itu di dalamnya ada 2 item. Ya, B2 sel untuk letak teksnya dan 6 adalah jumlah yang diambil. Pengambilan rumus left, ngitungnya dari sebelah kiri. Ngitungnya dari sebelah kiri. Di sini nanti kan jelas, Anda lihat. Saya ngambil pakai perintah left sejumlah 6 karakter. Ngitungnya 6 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau left pengambilannya pasti mulai dari urutan pertama.
Gak mungkin Anda ngambilnya dari sini 1, 2, gak mungkin. Kalau left ngambilnya pasti mulai dari urutan pertama. Pasti mulai dari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itulah function left. Berikutnya adalah untuk mengambil karismatik dulu. Yang kota. Ngambil tulisan kota. Ngambil tulisan kota, dia di tengah itu menggunakan mid. Pakai mid. Nah, lihat saya letakkan di sel B12. Mid kurung buka. Ya. Beda dengan left. Kalau left ada 2 item di dalamnya. Kalau mid ada 3 item. Item pertama adalah ini selnya, letak teksnya masih sama. Ya. Kemudian inilah bedanya. Pengambilan mulai dari mana? 8,4. Apa 8? Apa 4? 4 itu adalah yang diambil 4 karakter. Kota, K-O-T-A, 4 huruf ya. Jadi yang diambil adalah 4. Lalu apa dengan 8 ini? Maksudnya apa? 8 itu adalah letaknya, perhatikan. Yang saya ambil adalah tulisan kota. 8 itu adalah letaknya huruf K. Tulisan kota. Oke, huruf K pada tulisan kota itu berada di urutan ke-8. Berada di urutan ke-8. Tidak percaya? Saya buktikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi untuk mid itu memang item di dalamnya ada 3. Yang pertama adalah nyorot ke tempatnya teks. Yang kedua adalah ngambilmu mulai dari mana. Kalau left tadi ngambilmu jelas mulai dari urutan pertama, gak mungkin gak. Tapi kalau mid, Anda lihat di keterangannya, ngambilnya mulai dari posisi tertentu, terserah yang mana. Dalam kasus ini saya mau mengeluarkan tulisan kota. Berarti tak mulai dari K, kan gitu ya. Tak mulai dari K. Nah, K itu ada di urutan atau posisi ke-8. Sejumlah berapa? Mulai K, mulai posisi 8. Terus yang diambil berapa huruf? 1, 2, 3, 4. Oleh karena itu di sini 8, titik 8, titik 4, di mana 8 adalah posisi huruf K dari kata kota. Oke, yang terakhir adalah karismatik. Saya akan ngambil tulisan karismatik itu menggunakan function right. Kurung buka. Saya sorot titik koma. 11. 11 itu jumlahnya. Karismatik, Anda bisa hitung sendiri. Karismatik ada berapa huruf? Tak hitung ada 11 huruf. Jadi ini hasilnya. Tapi right ini beda. Anda jangan salah paham. Kalau left dan mid, ingat, left dan mid ngitungnya pasti dari kiri ke kanan. Bedanya kalau left dari posisi awal, kalau mid dari posisi tertentu. Oke, masalah itu abaikan. Yang penting begini. Bagaimana cara menghitungnya? Left sama mid ngitungnya dari kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ngitungnya dari kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4. Itu left sama mid. Kalau right enggak. Tadi Anda lihat right tadi saya ambil sejumlah 11, ya kan? 11. Tapi bagaimanakah dia ngitungnya 11 itu? Ngitungnya 11 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ngitungnya pun dari kanan. Jelas ya? Jadi ngitungnya pun ngambilnya dari kanan, dari posisi akhir. Paling beda sendiri di aturannya, aturan ngitungnya. Oke, itulah tadi beberapa perintah atau beberapa function yang berkenaan dengan suatu data label ya, terutama untuk huruf ya. Jadi ada lower, upper, proper, length untuk panjang datanya, juga left, mid, dan right sudah saya jelaskan di situ. Berikutnya saya jelaskan untuk teori 2. Di sini saya mulai memperkenalkan ke dalam sebuah kode. Kalau tadi adalah teks bebas, di mana saya mengharapkan, saya berharap Anda memahami dengan mudah.
apa itu left, mid, dan right sasaran saya dengan adanya teks bebas. Di sini kita mulai masuk ke agak ada sebuah tabel gitu loh ya. Di mendekati ke dunia kerja. Ada sebuah tabel di mana ada kode. Apapun punya kode, hati-hati. Motor aja punya kode kok. Kendaraan bermotor itu ada kode, kodenya sampai 3. Nomor polisi, nomor rangka, nomor mesin. Sebutannya nomor, tapi itu adalah kode identitas ya. Semua benda punya nomor identitas. Ada yang disebut kode, ada yang disebut ID, ada yang disebut nomor, terserah. Semua benda punya identitas yang membedakan dia dengan benda yang lain, termasuk manusia. Kendaraan bermotor, itu aja ada 3. Nomor polisi, nomor rangka, nomor mesin. Anda dulu punya NIS, nomor induk sekolah. Kalau udah waktunya, cukup umur, punya nomor KTP. SIM, ada nomor SIM. Oke ya. Di mana semua kode itu, ada kode barang dan lain-lainnya lah. Di mana semua kode-kode itu mengandung makna pada setiap bagiannya. Coba Anda lihat nomor KTP Anda. Panjang sekali. Itu ada makna pada setiap bagian. Sekian digit bermakna apa, sekian digit bermakna apa. Atau mungkin nomor rekening bank Anda lihat itu. Nomor rekening bank panjang sekali. Memang antar bank berbeda. Aturan nomor rekening antar bank berbeda. Ya tergantung kebijakan banknya lah. Yang jelas sesama bank, contoh misal lo ya, bank B misalkan. Anda punya rekening di bank B. Temanmu juga punya rekening di bank B. Aturan nomor rekeningnya pasti sama aturannya. Pasti sama. Jumlah digitnya sama. Sekian digit pertama menandakan itu banknya cabang mana misalkan. Sekian digit berikutnya menunjukkan kotanya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi perlu Anda ketahui kenapa nomor rekening kok panjang, nomor KTP kok panjang. Di mana di dalam nomor itu mengandung makna sendiri-sendiri pada setiap bagiannya. Makanya dia panjang. Ada makna sendiri-sendiri, di mana mungkin sebagian orang tidak paham. Yang paham yang membuat sistem itu. Oleh karena itu, di sini saya jelaskan bagaimanakah cara menguraikan sebuah kode. Jadi berkaca dari yang saya jelaskan tadi, bahwa setiap kode pasti mempunyai makna pada masing-masing bagian. Nomor KTP 20 digit angka misalkan. Mungkin 2 digit pertama menandakan apa, 3 digit berikutnya menandakan apa, dan seterusnya. Jadi sangat penting untuk kita mengetahui bagaimanakah cara menguraikan suatu kode itu bagaimana caranya. Contoh di hadapan Anda ini. Saya punya 3 kode, ini abaikan dulu. Yang ini tolong diabaikan dulu, tak buangi ke bawah. Aduh. Biar nanti Anda tidak pecah konsentrasi. Ini Anda lihat. Saya punya di sini ada 3 kode. Di mana 3 kode itu kalau dianalisa oleh mata, Anda analisa oleh mata panjangnya sama. Ya. Tapi biasanya memang begitu. Aturan pemberian kode untuk hal apapun. Aturan pemberian kode untuk hal apapun biasanya kalau memang dari awal ditentukan sama panjangnya, maka sampai kapanpun akan sama. Tapi kalau dari awal ditentukan panjangnya tidak sama, sampai kapanpun juga tidak sama. Tapi tidak ada salahnya kita melakukan pengecekan dengan function. Kalau di sini ada, ada 10.000 kode. Apa ya, kita mau ngelihat pakai mata telanjang seperti ini. Oh ya, panjangnya sama, tidak mungkin. Ini contoh cuma 3 kode. Tapi kalau Anda dihadapkan dengan 10.000, 100.000 kode, Anda mau ngecek panjangnya dengan cara manual? Silahkan kalau sanggup. Nggak mungkin. Maka saya akan gunakan sebuah function. Nah gitu loh. Sudah tak jelaskan tadi. Untuk mengetahui panjang data gunakan function len. Saya cek sama enggak panjangnya. Saya letakkan di sel C4 sama dengan len kurung buka. Saya sorot ke sel B4 ya, yang lurus sebaris, lurus, kurung tutup enter. Kemudian saya copy. Wah, ternyata panjangnya sama ternyata. Jadi seperti itu. Panjangnya ternyata sama kode ini. Oke.
Bentuknya juga sama. Diawali dengan 2 huruf, diikuti dengan tanda minus, ditambahi dengan 3 digit angka, ditambahi lagi dengan minus, dan diakhiri dengan 2 digit angka pula. Sangat perlu kiranya untuk memahami dan menganalisa kode. Kalau nanti sampai Anda kerja berhubungan dengan data-data seperti itu, yang ada hubungan dengan kode, sangat penting mengamati kode dari pekerjaan Anda. Kodenya gimana? Panjangnya sama enggak? Bentuknya sama tidak? Apabila dipastikan kode panjangnya sama dan bentuknya sama, maka untuk menguraikan kode sangat-sangat mudah. Contoh Anda lihat, saya akan menguraikan 2 huruf pertama tak ambil, kemudian 3 digit angka yang di tengah juga tak ambil, kemudian 2 digit angka terakhir tak ambil dewe-dewe, terpisah. Yang pertama, Anda lihat ya, tolong digarisbawahi bahwasanya apa yang saya lakukan ini, apa yang saya jelaskan ini adalah untuk sebuah kode yang panjangnya sama dan ternyata bentuknya juga sama. Tolong dipahami. Jadi hanya untuk kode yang panjangnya sama dan bentuknya sama. Oke ya. Untuk menguraikan kode dengan aturan seperti itu, Anda lihat sangat simpel sekali. Contoh, saya akan mengeluarkan 2 huruf pertama itu. Ingat, mengeluarkan kiri dari kiri dan mulai paling awal pakai left. Jadi left itu untuk ngambil karakter mulai karakter pertama, ngambil karakter mulai awal. Nek right ngambil karakter mulai akhir. Kalau mid ngambil karakter mulai posisi tertentu. Sembarang, terserah, bebas. Kalau mid itu ngambil karakter dari sebelah kiri, tapi mulai posisi tertentu, itulah mid. Oke, nek left mesti mulai dari urutan 1. Kalau right ngambilnya dari kanan dan mulai dari karakter terakhir, mesti, gak mungkin gak. Oke, sekarang saya akan mengeluarkan 2 huruf yang ada pada kode, 2 huruf. Maka menggunakan function left karena 2 huruf itu di kiri letaknya, paling kiri. Jadi di sel D4 sama dengan left kurung buka, saya sorot, saya kurung tutup, enter. Sorry maaf, saya sorot kemudian berapa huruf yang diambil? 2 huruf yang saya ambil. Selesai, cuma gitu aja. Hanya gitu aja Anda lihat, cuman left sama dengan yang tadi. Yang saya jelaskan berarti teori 1 tadi. Nah kalau keluarkan yang ini, ini yang right dulu, hati-hati. Keluarkan yang 2 digit angka terakhir, 2 digit angka terakhir, ya 2 digit angka terakhir di sel E4 sama dengan right kurung buka, saya sorot titik koma 2 digit angka terakhir, maka menggunakan function right. Oke ya, saya copy. Nah, seperti biasa. Kemudian 3 digit angka yang di tengah pakai mid, 3 digit angka yang di tengah pakai mid. Perhatikan, sama dengan mid kurung buka, saya sorot ke kode. Hati-hati, ada 3 item di dalam function mid. Titik koma 4, titik koma 3. Apa itu 4? Contoh, kode pertama. Pada kode pertama yang saya keluarkan adalah angka 100. Angka 100 ya. Maka 4 itu adalah posisi dari angka 1. Ya. 4 itu adalah posisi angka 1 dari tulisan 100 itu. Dan 3 adalah yang diambil 3 digit, 100, 100, 3 digit. Cuman gitu aja, simple. Berikutnya adalah koncatenate atau concatenate tulisannya. Itu fungsinya sama dengan sebelahnya. Untuk menggabung data label, digabung-gabung otomatis dengan teknis yang berbeda. Tujuan endingnya sama, tujuannya sama, endingnya sama, fungsinya sama, tapi jelas teknisnya berbeda.
Karena kan dia di sini lihat beda cara. Oke, gini aja. Di sini kan ada hasilnya left, right, dan mid. Saya akan gabung left, right, mid, tak gabung. Tapi urutannya itu ya, urutannya itu. Left dulu, kemudian tak tambah no right, tak tambahkan mid. Tapi di sela-sela itu, jadi left, right, mid, di sela-selanya mau tak kasih tanda pagar. Tanda crash ya, sharp, tanda sharp. Jadi tak kasih tanda pagar di antara sela-sela itu. Nah, coba bagaimanakah teknis menggunakan constraint di sini? Constraint ya. Bagaimana caranya pakai ini untuk menggabung? Perhatikan kalau saya pakai function itu, ingat tadi yang mau saya gabung left, saya gabung dengan right, lalu dengan mid, tapi di antaranya ada tanda pagar atau tanda crash atau tanda sharp. Sama dengan concatenate gitu ya. Lalu masukkan apapun yang ingin Anda gabung ke dalamnya sini. Masukkan apapun yang ingin digabung ke dalam sini. Contoh, saya masukkan left. Lalu tak tambahkan ya titik koma, tak tambahkan tanda pagar. Lalu tak tambahkan hasilnya right. Titik koma pokoknya memisahkannya. Titik koma lagi karena mau saya tambahkan dengan tanda pagar lagi. Titik koma lagi untuk menambahkan dengan hasilnya mid. Maaf gak bisa diklik, saya klik di bawahnya dulu ya, saya naikkan ke atas. Nah begitu ya. Saya kurung tutup, saya enter. Gini jadinya. Sebenarnya tujuannya sama dengan ini. Cuman caranya, teknisnya, Anda lihat teknisnya. Saya klik ke sini ya, H4. Bagaimanakah menggabung seperti tadi itu, tapi dengan teknis ini? Anda lihat di sel H4. Sama dengan, Anda lihat. Hasilnya left, tak gabung. Nah jadi gitu loh. Dengan ini, tak gabung lagi. Dengan hasilnya right, tak gabung lagi. Dengan ini, terakhir tak gabung lagi dengan hasilnya mid. Terserah Anda akan mengambil cara yang mana. Yang jelas saran saya ambil aja satu cara. Pakai concatenate boleh, pakai tanda dan ini juga boleh. Jadi sekali lagi itu cara memperlakukan sebuah kode yang panjangnya sama, bentuknya juga sama. Mau menguraikannya seperti apa caranya? Seperti yang saya jelaskan tadi barusan. Oke ya. Berikutnya adalah teori ketiga. Di Excel itu ada dua buah function yang selalu bermusuhan, yaitu value sama text. Anda lihat di sebelah kirinya ini, kan saya besarkan. Semoga Anda bisa melihat dengan jelas. Anda lihat sebelah kiri ini, di kolom ini ada kolom judulnya, ada judulnya jelas ya, data label. Ada kolom data label. Ada angka 5.000, 6.000, 8.000. Dimana ketiga angka ini sebenarnya bukan angka, gitu ya. Ya, jadi ada tiga data ini sebenarnya dia bukan angka, tapi data label. Angkanya dikasih petik di awal. Oke, lihat. Deretan angka itu akan saya rubah menjadi angka beneran dengan function value. Kalau Anda masih ingat, saya menjelaskan mengenai date value. Date value merubah data label yang menyerupai tanggal menjadi data tanggal. Sama di sini. Merubah data label yang menyerupai angka menjadi angka beneran pakai function value. Anda lihat di sel C3 ya, sama dengan value kurung buka saya sorot B3, saya kurung tutup, enter. Di sini sudah berbeda. Kalau yang sebelah kiri ini, Anda lihat judulnya ini, ya saya blok itu adalah data label, tapi menyerupai angka dia. Ya, yang kanan sekarang sudah jadi data angka. Gitu ya. Jadi function value itu merubah data label yang menyerupai angka loh ya. Dirubah menjadi angka beneran. Karena kalau misalkan data labelnya adalah Madiun, terus mau dirubah ke data angka jadi angka berapa gitu loh. Kan tidak bisa.
Makanya hati-hati dengan keterangan yang saya berikan. Merubah data label tapi yang menyerupai angka. Enggak data label bebas sembarang gitu enggak. Data label yang menyerupai angka akan dirubah menjadi angka sama dia, sama value. Nah, value itu punya musuh bebuyutan dari dulu sampai sekarang, namanya adalah teks. Kalau value tadi merubah data label yang menyerupai angka menjadi data angka beneran. Kalau teks merubah data apapun itu menjadi label. Hati-hati. Merubah data apapun itu menjadi label. Jadi yang dirubah datanya ya bisa data angka, ya bisa data tanggal, ya bisa data jam, macam-macam. Oke. Jadi function text itu tolong digarisbawahi, cetak tebal. Fungsinya untuk merubah data menjadi label. Merubah data menjadi label. Data apa yang dirubah? Belum tentu data angka. Jadi data tanggal dan data jam. Nah, sebagai contoh yang saya berikan sekarang, sebagai salah satu contoh, saya akan merubah data angka itu menjadi label. Ini salah satu contoh dari fungsi teks. Ya, ini ada angka beneran, nggak ada petiknya di depan. Ini ada data angka. Data angka itu akan saya rubah menjadi label. Caranya adalah di sel E3 ya. Sama dengan teks kurung buka, saya sorot di mana data angkanya, kemudian titik koma 0. Perlu Anda ketahui sekalian, 0 ini tidak ada hubungan dengan desimal. 0 ini bukan desimal, tapi 0 itu adalah format teksnya. Formatnya, Anda lihat itu. Format untuk angka adalah 0. Kalau tanggal masih ingat ya, nanti Anda merubah data tanggal menjadi data label, maka saya jamin di tanda tanya belakang itu adalah DMY. Masalah jumlah terserah Anda, DD, MM, YYYY atau terserah. Pokoknya kalau yang Anda rubah data tanggal, maka pasti di tanda tanya belakang itu atau format teks itu isinya adalah DM sama Y. Kalau yang berubah data jam, pasti tanda tanya itu isinya adalah HMS, gitu loh ya. Jadi 0 ini nggak ada hubungan dengan desimal. Kemudian bukan berarti, loh karena angkanya bulat, nggak ada desimal, maka koma 0. Loh salah, bukan begitu. 0 itu adalah format untuk angka, perlu diingat. Format untuk angka adalah 0, ya. Jadi gitu contohnya. Nah, itulah perintah value sama teks. Simpel sekali. Berikutnya yang terakhir adalah saya akan coba oh iya, perlu saya sampaikan bahwasanya hati-hati. Yang dihasilkan ini ya. Yang dihasilkan oleh function len adalah data angka. Dia menunjukkan jumlah kan dia. Itu hati-hati loh ya. Yang dihasilkan oleh function len adalah data angka. Tapi apapun itu yang dihasilkan oleh left, mid, right, apapun itu yang dihasilkan oleh left, mid, right, walaupun keluarnya angka, tidak mau tahu. Pokoknya yang dihasilkan oleh left, mid, right pasti data label. Camkan baik-baik. Walaupun keluarnya angka. Ibarat kata angka ada petiknya di depan seperti itu. Tapi ini nggak ada petiknya. Ingat ya, jadi hasilnya adalah label. Oke, saya menuju ke contoh terakhir. Saya punya di sini data, ada kode, nomor plat, tanggal lahir sama ukuran baju. Nomor plat itu yang depannya aja ini loh ya, ada AE, ada BD, ada AB. Ya, ini nomor platnya. Ukuran bajunya ada M, ada L, ada S. Nah, sekarang lagi-lagi kita menguraikan. Kita berlatih menguraikan kode. Untuk menguraikan, untuk ngambil platnya aja, nomor platnya aja gampang. Letakkan di sel C3, diambil dari sebelah kiri sebanyak 2 huruf kan, AE, BD dan AB. Letakkan di sel C3 sama dengan left kurang buka, saya sorot ke B3, titik koma 2 kurang tutup, selesai. Selesai, gampang. Itulah mengeluarkan nomor plat. Samalah dengan yang tadi-tadi, tidak beda sama sekali. Lah untuk keluarkan ukuran baju, ya juga gampang. Sekali lagi ini tuh saya mengulang aja. Ukuran baju letakkan di sel E3 sama dengan right, dari kanan dia. Right kurang buka, tak sorot kodenya titik koma 1. Kenapa 1 loh? Ukuran bajunya cuma 1 huruf itu.
MLS. Saya enter, udah gampang toh. Yang rumit adalah bagaimanakah mengeluarkan tanggal lahirnya di sini. Di sini permintaannya adalah untuk dijadikan tanggal lahir. Intinya begini. Ada permintaan untuk menjadikan tanggal lahir di sini. Untuk item bulannya ada di sini. Item tahunnya ada di sini loh. Jadi data pertama itu maksudnya Februari 2019. Kode kedua maksudnya Oktober 2020. Dan kode ketiga maksudnya Desember 2003. Lah untuk membuat tanggal lahir kan butuh tanggal. Ya, tanggalnya semua dianggap tanggal 1. Masalahnya bagaimana caranya? Bagaimanakah membuat tanggal lahir di sini dari beberapa item-item yang terpisah? Pertama, perhatikan. Pertama, Anda uraikan dulu, keluarkan item bulan dan item tahunnya. Jangan jadi satu, loh beda ya, beda. Jangan diambil empat-empatnya, walaupun saya tidak bilang salah, loh enggak. Saya cuma kasih salah satu jalan. Saya akan ambil terpisah. Kenapa? Loh, karena kan memang fungsinya terpisah. Yang itu adalah bulan, yang itu adalah tahun. Maka akan saya ambil terpisah. Tidak saya ambil langsung 4 gini, tidak. Karena tujuannya memang begitu. Ya, saya ambil bulannya. Baik untuk ngambil bulan maupun tahun sama-sama pakai mid. Jadi tolong diingat. Tak ulangi dari awal. Kalau mau ngambil tulisan Madiun pakai left. Kalau mau ngambil tulisan karismatik pakai right. Kalau mau ngambil tulisan matik pakai right. Kalau mau ngambil tulisan rismatik pakai right. Kalau mau ngambil tulisan atik pakai right. Ingat ya, right. Dari kanan dan karakter terakhir ikut terambil. Ingat itu. Kalau mau ngambil Madiun pakai left, ngambil tulisan Madi pakai left, ngambil tulisan Mat pakai left. Tuh ya. Ngambil tulisan kota pakai mid. Ada lagi. Ngambil tulisan karisma pakai mid. Nah itu ya. Itu hati-hati itu. Karisma mau diambil pakai mid. Ngambil tulisan Adi pakai mid. Ngambil tulisan Diyun pakai mid. Jadi hati-hati. Ngambil pakai left itu M-nya pasti ikut. M. Ngambil pakai right, K-nya pasti ikut keambil. Tolong digarisbawahi masalah itu. Kalau pakai mid bebas. Pakai mid bebas. Kalau pakai left pasti Madionya ikut keambil. Kalau pakai right pasti huruf K ikut keambil. Dah. Kembali lagi ke sini. Nah, sehingga di sini karena fungsinya terpisah, ngambil 02 sama 19 itu sama-sama pakai mid sama. Ya, kemudian mid itu gini kata-katanya. Pengambilan yang di tengah pakai mid. Hati-hati dengan kata-kata di tengah. Itu hanya sebatas kalimat. Bukan berarti kemudian yang di tengah-tengah pas. Enggak, gitu loh ya. Tadi udah saya jelaskan barusan. Oke. Saya akan keluarkan item bulannya. Sama dengan mid kurung buka, saya sorot. Oke, di situ titik koma 4, titik koma 2. Nah, itu ya. Titik koma 4, apakah itu? Titik koma 4, titik koma 2. Dalam kasus untuk kali ini, ya, di kode yang pertama, saya bermaksud mengeluarkan angka 02. Ingat, hanya bulan yang saya keluarkan. Saya bermaksud mengeluarkan angka 02, di mana 4 itu adalah posisi dari angka 0, urutan keempat. Hitungan dari kiri. Silakan semua dihitung dari kiri. Urutan keempat. Dan 2 itu adalah jumlah digit yang diambil ada 2 angka, 02. Begitu jadinya. Berikutnya. Lah kalau tahun juga pakai mid juga gampang. Tak sorot di sini. Titik koma 6, titik koma 2. Apalagi titik koma 6, titik koma 2 itu. Ya lihat. Jelas. Untuk kode pertama sebagai contoh adalah tahunnya adalah 19.
19 yang tak ambil. Maka 6 itu adalah posisi angka 1. Dari 19 itu 6 itu adalah posisi angka 1. Dan 2 itu adalah yang tak ambil 2 digit. 19, 1 sama 9. Oke, simpel sekali. Tapi ini belum selesai. Loh kenapa? Tahun itu 4 digit. Kalau begitu Anda berbahaya loh. Anda bikin tahun 2 digit bahaya loh. Maksudmu abad 20 sama komputer dibuat abad 19. Hati-hati di situ. Maka ya, dari keterangannya bahwasanya tahun lahir di sini maksudnya adalah 2019, 2020, 2003. Maksudnya itu. Oke, kalau begitu akan saya tambahkan awalan 20 di depannya. Saya tambahkan awalan 20 di depannya. Ingat tadi menggabung ya. Oke, kalau gitu ini saya hapus dulu biar Anda tidak bingung. Saya hapus. Ingat ya, kalau ada perubahan rumus, tetap yang dirubah adalah rumus yang pertama, rumus yang awal. Maka tak hapus saja biar tidak membuat bingung. Ini akan saya rubah rumusnya. Dirubah gimana lagi? Di depan sama dengan 20 tak gabung. Semoga masih ingat dengan itu tadi barusan. Jadi tahun yang 2 digit itu tak gabung dengan angka 20 di depannya. Jadinya seperti ini. Sudah, kalau begitu selesai. Oke ya, tinggal yang terakhir, bagaimanakah cara kita membuat data tanggal di kolom tanggal lahir sini. Ingat, membuat data tanggal itu dengan function date. Membuat data tanggal itu dengan function date. Agak-agak gimana gitu ya. Sebentar. Bulan, tahun. Ini saya uraikan. Saya taruh sini, Ini untuk bulannya dan yang ini untuk tahunnya. Oke, itu ya. Itu untuk bulan sama untuk tahunnya. Berikutnya untuk tanggal lahirnya. Bagaimana rumusnya? Di sini seperti biasa, di atas ya, D3. Saya gunakan function date. Ayo, semoga masih ingat function date. Di dalamnya ada 3 item, urutannya tahun, bulan, tanggal. Tahun, bulan, tanggal. Tahunnya mana? Ini sudah ada. Hati-hati. Yang dimasukkan ke dalam date itu adalah data angka. Year, month, day. Angka tahun berapa? Ingat ya, sekali lagi, apapun yang dihasilkan oleh left, mid maupun right pasti hasilnya data label. Di mana yang ada pada kolom bulan dan kolom tahun ini itu masih label. Tolong diingat-ingat, itu masih label. Maka untuk masuk ke dalam function date, rubahlah menjadi angka dengan sebuah function yang bernama value. Value-nya dari H3 itu tahun. Lah untuk bulannya itu value dari G3. Untuk tanggalnya tadi kita sepakati untuk tanggal lahirnya semua dianggap tanggal 1. Seperti inilah jadinya. Sudah jadi. Wow. Rumusnya kok kayaknya kejam sekali ya? Enggak. Rumusnya enggak kejam. Ya sedikit menghukum Anda gitu aja. Oke. Jadi untuk hari ini saya sudah menjelaskan mengenai beberapa banyak sekali function yang terutama berkenaan dengan teks. Mulai dari lower, upper, proper, land, left, mid, right. Kemudian ada consonant atau di penggabungan ya. Kemudian di sini ada value sama teks. Jadi hati-hati, fungsi value apa, fungsi teks apa ya. Kemudian tadi di sini adalah contoh penerapan membuat tanggal lahir dari suatu item-item yang terpisah. Diambil dulu, ditambahi angka 20 untuk tahunnya, di-value-kan baru jadi. Oke, itu materi kita hari ini.
Cukup sekian. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat.